Halo guys, apa kabar? Capung adalah serangga yang termasuk dalam kelompok Odonata. Capung memiliki tubuh yang relatif besar dan hinggap dengan sayap terbuka atau terbentang ke samping. Capung hidup di lingkungan air, seperti hutan, kebun, sungai, danau, atau pekarangan. Capung memiliki kemampuan terbang yang kuat dan dapat menghindari predator dengan mudah. Capung juga memiliki sistem pernapasan insang yang membuatnya tahan terhadap kelembaban air. Oke, sekarang waktunya berpikir keras. Fosil capung purba berasal dari Ordo Protodonata, yang merupakan kelompok capung primitif yang hidup pada zaman karbon hingga Permian sekitar 325–250 juta tahun yang lalu. Fosil capung purba memiliki ciri-ciri yang berbeda dari capung modern, seperti sayap yang tidak bisa dilipat ke belakang tubuh, mata yang lebih kecil dan terpisah, dan rahang yang lebih kuat dan bergerigi. Fosil capung purba ditemukan di berbagai belahan dunia, seperti Eropa, Amerika Utara, Asia, dan Australia. Salah satu fosil capung purba terbesar adalah Meganeuramonii yang ditemukan di Prancis pada tahun ke-1880. Fosil ini memiliki rentang sayap sekitar 75 cm dan panjang tubuh sekitar 43 cm. Fosil capung purba menunjukkan bahwa capung memiliki adaptasi yang luar biasa untuk bertahan hidup di lingkungan yang berubah-ubah. Capung purba mampu hidup di atmosfer yang kaya oksigen, yang memungkinkan mereka tumbuh menjadi ukuran raksasa. Capung purba juga mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan habitat, seperti dari hutan tropis menjadi gurun. Fosil capung purba memberikan informasi penting tentang evolusi dan ekologi capung. Capung purba merupakan nenek moyang dari semua capung modern yang terbagi menjadi dua subordo, yaitu Anisoptera atau capung besar dan Zygoptera atau capung kecil. Capung purba juga merupakan indikator lingkungan yang menunjukkan kondisi iklim, vegetasi, dan kualitas air pada masa lalu. Mata capung memiliki sekitar 30.000 omatidia di setiap matanya, yang menempati hampir seluruh permukaan kepalanya. Dengan begitu, capung bisa melihat hampir seluruh lingkungan sekitarnya tanpa harus memutar kepala. Mata capung juga bisa melihat cahaya terpolarisasi, yaitu cahaya yang bergetar dalam satu arah tertentu. Cahaya terpolarisasi bisa membantu capung menemukan sumber air, karena air menghasilkan pola cahaya terpolarisasi yang khas. Capung juga bisa menggunakan cahaya terpolarisasi untuk berkomunikasi dengan sesama capung. Capung memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Mereka bisa terbang maju, mundur, ke atas, ke bawah, dan melayang dengan kecepatan hingga 100 km per jam. Mereka juga bisa mengepakkan sayapnya secara independen, sehingga bisa mengubah arah dengan cepat. Capung memiliki mata yang sangat besar dan tajam. Mata capung terdiri dari ribuan lensa yang bisa melihat hampir 360 derajat. Capung juga bisa melihat warna lebih banyak daripada manusia, termasuk cahaya ultraviolet dan terpolarisasi. Dengan mata yang canggih ini, capung bisa mendeteksi mangsanya dari jarak jauh dan menghindari rintangan. Capung memiliki rahang yang kuat dan bergerigi. Rahang capung berfungsi untuk menggigit dan mengunyah mangsanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kami. Rahang capung juga dilengkapi dengan organ kopulasi sekunder yang berfungsi untuk membersihkan sperma dari capung jantan sebelumnya pada capung betina. Capung memiliki cara menangkap mangsanya yang unik. Mereka menggunakan kaki-kakinya yang panjang dan bercabang untuk membentuk semacam keranjang. Mereka kemudian mengayunkan kaki-kakinya ke depan untuk meraih mangsanya di udara. Mereka juga bisa merobek sayap mangsanya agar tidak bisa lepas. Nimfa capung hidup di dalam air, baik air tawar maupun air payau. Mereka biasanya bersembunyi di antara tanaman, batu, atau lumpur di dasar air. Mereka juga bisa berpindah tempat dengan cara berenang atau melompat. Nimfa capung adalah hewan karnivora yang memangsa serangga, cacing, siput, ikan kecil, dan bahkan nimfa capung lainnya. Mereka memiliki rahang yang kuat dan bisa melontarkan ke depan untuk menangkap mangsanya.
Rahang ini disebut labium atau masker. Nimfa capung bernafas dengan insang yang ada di dalam anusnya. Insang ini berbentuk seperti daun dan bisa menyerap oksigen dari air. Nimfa capung juga bisa menembakkan air dari anusnya untuk mendorong tubuhnya ke depan. Cara ini disebut jet propulsion. Nimfa capung mengalami beberapa kali pergantian kulit atau ekdisis sebelum menjadi capung dewasa. Setiap tahap antara pergantian kulit disebut instar. Jumlah instar bervariasi antara 8 hingga 17, tergantung pada jenis dan kondisi lingkungan. Di beberapa negara Asia, seperti Jepang, China, dan Indonesia, capung dianggap sebagai lambang keberuntungan, kekuatan, kebijaksanaan, dan kematian. Hal ini mungkin berkaitan dengan kemampuan capung untuk terbang dengan cepat dan lincah, serta beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Di Cina, capung melambangkan kemakmuran, harmoni, dan pesona keberuntungan. Di Jepang, capung dikaitkan dengan kemenangan, kekuasaan, dan kelincahan. Samurai menggunakan capung sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan. Di Indonesia, capung disebut sebagai sibar-sibar atau papatong, yang berarti 4 mata. Capung diyakini memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu dan masa depan, serta dunia nyata dan dunia roh. Capung juga dianggap sebagai pembawa pesan dari arwah leluhur atau dewa-dewa. Di Eropa, capung dihubungkan dengan sihir, ilusi, dan perubahan. Hal ini mungkin karena capung memiliki mata yang dapat melihat dalam berbagai sudut pandang, serta dapat berubah warna tergantung pada cahaya. Capung juga memiliki siklus hidup yang unik, dari larva yang hidup di air hingga dewasa yang terbang di udara. Di beberapa negara Eropa, seperti Inggris, Irlandia, dan Swedia, capung disebut sebagai Needle of the Devil atau Horse Stinger, yang menunjukkan rasa takut atau benci terhadap serangga ini. Capung memiliki cara menarik perhatian pasangan yang beragam, seperti mengeluarkan suara, mengibaskan sayap, atau menunjukkan warna tubuhnya. Capung juga bisa melakukan ritual kawin yang melibatkan gerakan-gerakan tertentu, seperti terbang bersama, berputar-putar, atau saling menggigit. Meletakkan capung di pusar anak dipercaya dapat menghentikan kebiasaan ngompol, karena capung diyakini dapat merangsang saraf pusar yang berhubungan dengan kandung kemih. Namun, hal ini tidak memiliki dasar ilmiah dan hanya berdasarkan kepercayaan tradisional. Malah, meletakkan capung di pusar anak bisa berbahaya, karena bisa menyebabkan iritasi kulit atau infeksi bakteri. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.